inilah RB. Jadi RB yang performance based, performance birokrasi yang performance based, dan performance based itu kontekstual. Sebenarnya kontekstual. Tidak semua instansi pemerintah sama konteks kinerjanya, performance base-nya. Tapi kita mungkin akan sedikit menjaga, sedikit menuntun hal-hal yang perlu dijaga di proses bisnis, di area struktur organisasi, di area SDM, di area pengawasan, di area peraturan perundang-undangan, di regulasi, di area pelayanan publik, di area manajemen perubahan, di area akuntabilitas. Kita kasih rambu-rambu yang minimal aja sebenarnya. Yang udah agak sedikit top down ditetapkan. Dari sini sebenarnya, dengan di sini kita udah dapat gambaran kira-kira bagaimana kita melakukan reformnya. Bagaimana kita melakukan reformnya. Memang PMPRB agak top down, agak diminta secara seragam. Ketika rekan-rekan reform instansi tempat reform harus mengisi PMPRB, memang ada yang harus diikuti. Tapi ngikutinnya sebenarnya konteksnya ke instansi pemerintah masing-masing. Kita masuk dari sini, kita akan ke bagaimana mengurai PMPR, bagaimana mengisi PMPRB-nya. Nanti akan agak detail oleh Pak Candi. Saya akan kasih gambaran tentang payung-payungnya dulu. Ini yang akan kita ceritakan. Kronologisnya ada yang mandatori, ada yang reform segala macam, ada mekanisme pengisian password atau tugas sosial. Nanti Pak Candi akan ceritakan. Saya akan sedikit ke kronologi sama membedakan mandatori sama reformnya. Karena ada sedikit perubahan dari PMPRB yang lama dengan PMPRB yang baru. Kita lihat perubahannya, perbedaannya. Dulu, setiap instansi pemerintah melihatnya 60% di kiri itu mungkin adalah 8 area perubahan. 8 area perubahan ini yang menjadi PMPRB, pemungkit di PMPRB yang lama. Manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Di sebelah kanan di hasil ini. Hasil ada akuntabilitas dan kapasitas, pendidikan bersihkan KKN, pelayanan publik. Sekarang kita bikinnya yang 60 tadi kita belah menjadi 3. Kita akan sisihkan hal-hal yang tentang pemenuhan. Kita kelompokin semua pemenuhan di sini, mandatori. Pemenuhan kumpul di sini semua. Di dalam yang 60 yang pertama, kebanyakan tentang mandatori, tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga yang tentang reform, ada juga yang tentang pemanfaatan, dan ada juga yang hasil antara. Kita pernah ceritakan antara mandatori, reform, sama hasil antara. Hasil antara ini isinya nanti banyak indikator yang lebih menggambarkan secara agregasi tentang sebuah kondisi. Kalau yang mandatori kebanyakan yang satu-satu pertanyaannya. Sudah ini belum, sudah ini belum, sudah ini belum. Dan itu kebanyakan tentang pemenuhan. Sudah sosialisasi atau belum, sudah punya peraturan atau belum, sudah ada SK atau belum, sudah dibentuk atau belum. Yang sifatnya pemenuhan. Yang sifatnya dimandatkan untuk dipenuhi. 20% bobotnya di situ. Jadi sebenarnya yang ini kita, yang 60 yang pertama ini, kita urai menjadi 60, tapi sangat tidak tertutup kemungkinan kita akan menjadi lebih menekankan ke sini pertanyaan-pertanyaan yang agak baru dan munculnya di reform untuk membuat RB bukan hanya sekedar pemenuhan aja, RB bukan hanya formalitas aja. Ya, kelihatannya bagus sih kalau kita lihat yang sekarang ini, kalau kita di pusat udah banyak yang dapat B, rata-rata angkanya 75, rata-rata di KL itu 75. Dan 96,4. Saya lupa 96,4 atau 94,6. Yang sudah baik. Tapi baik di pemenuhan. Baik hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan RB, bukan sudah reform. Nah, kita pengen reformasi birokrasi PMPRB, reformasi birokrasi yang benar-benar reform, bukan melaksanakan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi. Kita pengen reform, kita pengen terjadi perbaikan, kita pengen terjadi perbaikan di S sama W tadi. Kita pengen setiap instansi pemerintah itu kemudian merasakan saya makin strength, saya makin kuat, dan weakness saya berkurang. Itulah RB. Jadi bukan rame-rame melaksanakan kegiatan RB dan nggak ada perubahan, S masih kayak kemarin.
W masih kayak kemarin. Tadi saya sengaja cerita tentang S sama W, karena reform itu adalah membuat kita makin S, makin kuat, makin strength, makin strong di situ, dan makin hilang, makin berkurang. Enggak, kelemahan kita. Itulah RB. Itulah manfaatnya melakukan RB, membuat kita makin kuat dan mengurangi kelemahan kita. Jangan sampai kita melakukan RB dan kita masih kayak kemarin. Kekuatan kita masih kayak kemarin juga, weakness kita nggak berubah. Kita pengen memetakan, memotret RB yang lebih seperti itu. Terjadi perubahan, perbaikan, makin kuatnya instansi pemerintah dan makin berkurangnya kelemahan-kelemahan instansi pemerintah. Makanya kita pengen memberikan bobot yang lebih tinggi ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggambarkan reform itu tadi, lebih menggambarkan W sama S-nya makin membaik, W-nya makin baik, S-nya makin berkurang. Yang dua di atas ini dari 60 yang kemarin, yang sebelumnya 60, kita memberi bobot yang lebih tinggi di sini. Kita membatasi kalau masih banyak juga pertanyaan tentang pemenuhan, bobot ini dibatasi 20. Kalau kemarin ini bisa aja 60-60-nya karena nggak di coupling, karena nggak di cluster. Sekarang dengan kita cluster, pertanyaan-pertanyaan yang tentang pemenuhan hanya dapat 20. Kira-kira seperti itu. Ini kondisi yang akan kita hadapi di 2020-2024, bukan kayak kemarin lagi. Kemarin kita akan lebih banyak yang seperti itu, dan posisi yang sekarang ini setiap instansi pemerintah sebaiknya dalam pengisian agak fokus ke sini dulu, ke mandatori, karena mandatori 80%, 90% itu pertanyaan-pertanyaan yang lama, dan pertanyaan-pertanyaan baru keluarnya lebih banyak di pertanyaan reform. Ada sih sebagian mandatori yang pertanyaan baru, tapi 80%, 90% terdiri dari pertanyaan-pertanyaan lama. Kalau untuk reform, sebaliknya, sebagian pertanyaan-pertanyaan lama yang memang udah ada di dalam PMPR yang lama dan kita taruh di reform, justru lebih banyak yang baru. Kalau di mandatori, banyak yang lama, sedikit yang baru. Kalau di reform, sedikit yang lama, banyak yang baru. Kira-kira nanti instansi pemerintah, instansi kabupaten kota, provinsi, kementerian dan lembaga akan berhadapan dengan kondisi yang seperti ini di 2020-2024. Okay. Untuk di hasil, kita akan lihat ya akuntabilitas kinerja keuangan, ada survei internal 10%, survei eksternal 10%. Ini sama dengan yang ini sih, agak mirip dengan yang ini, peningkatan pelayanan publik sama, 10% juga. Ini survei IPP dengan IPAK, dengan survei internal eksternal. Salah satunya nanti diperbaiki. Akuntabilitas kinerja keuangan itu tentang nilai aktif sama opini BPK. Nanti ada juga tentang kinerja organisasi. Ini belum ada tahun lalu, belum ada kinerja organisasi. Jadi rekan-rekan reform, setiap instansi pemerintah, kementerian lembaga, provinsi, kabupaten kota akan berhadapan sama PMPRB yang konstruksinya seperti ini. Sekali lagi, sebagian besar yang ada, yang pernah teman-teman rekan-rekan reform selama ini lakukan itu masih mengalir ke mandatori yang kemarin. Umumnya masih ada di sini. Okay. Dalam bentuk yang agak lain, kita di dalam reform, di dalam mandatori, dia tetap kembali ke 8 area perubahan tadi. 8 area perubahan di mandatori, kemudian ada 8 area perubahan di reform juga. Kita dudukan di situ. Satu lagi yang jadi agak berbeda adalah PMPRB yang lama itu walaupun sedikit sudah direvisi di Permentan 30 tahun lalu yang sebelum yang sekarang, lebih banyak bicaranya atas nama instansi pemerintahnya, kementeriannya, lembaganya, pemdanya, pemprov dan kabupaten kotanya. Jadi masih seolah-olah ada keterwakilan dalam bentuk pokja sejak 2015 sampai 2018 terakhir, ada keterwakilan dalam dari setiap instansi pemerintah, Pemda maupun KL, dengan membentuk pokja, seolah-olah itu menggambarkan seluruh instansi pemerintah. Kita pengen tidak diwakili dalam bentuk yang seperti itu lagi. Kita pengen setiap
unit di dalam instansi pemerintah tersebut juga melakukan reform. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada lembaganya, kepada instansi pemerintahnya, kepada kementeriannya, kepada lembaganya, kepada pemerintah daerahnya, provinsi maupun kabupaten kota. Dan ada pertanyaan yang akan dijawab di unit. Dan kita masih kayak kemarin, kita kasih kebebasan kepada setiap instansi pemerintah untuk menambah jumlah unitnya. Kalau di ini kita adalah di dalam default kita adalah kalau di KL itu eselon 1. Unit itu eselon 1. Kalau di Pemda, unit itu yang setara dengan SKPD, OPD. Silakan menambah kolom sebanyak unit itu tadi. Aplikasi kita bisa ditambah sampai di bawahnya lagi. Misalnya di KL, dari eselon 1, mau diteruskan ke eselon 2 pun mengisi reformasi birokrasi di eselon 2-nya, kalau dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintah yang membutuhkan, bisa. Tidak terbatas, secara teori tidak terbatas, walaupun nanti akan ada batasan tentang batasan yang lain, tapi secara teori dia bisa ditambah, secara tidak terbatas. Tapi nanti yang disubmit ke Menpan cukup yang eselon 1 aja, seperti tahun lalu di tag, dikasih tagging ini yang unit utama yang dikirim ke Menpan. Nanti Pak Candi akan menjelaskan lagi. Kira-kira ini yang harus diisi, artinya setiap instansi pemerintah akan mengisi PMPRB secara bertahap, nanti kita ceritakan tentang tahapnya, dimulai dari unit mengisi perkembangan RB di unit masing-masing. Kalau di Pemda, OPD mengisi perkembangan RB-nya, reformasi birokrasinya di OPD masing-masing. Kemudian nanti akan dibungkus agregasi menjadi RB-nya di level instansi pemerintah, baru nanti dikirim ke Menpan. Jadi dalam jalan ceritanya, kalau karena kemarin awalnya hanya dibikin atas nama KL-nya aja, KL Pemdanya aja, jadi seperti 3 tahap. Ada asesmen dari APIP, kita sebutnya APIP, tim penilai bukan APIP, tim penilai internal menilai atas nama KL tersebut, dan waktu itu lebih banyak seolah-olah atas nama satu unit aja, satu entitas aja atas nama satu kementerian. Kemudian nanti dikirim ke setnya, setda, sekjen, sekrama untuk sebagai pintu terakhir yang akan mensubmit itu ke Menpan tahap 3. Menpan tahap 3 di sekjen, sekda tahap 2 dan di tim penilai tahap 1. Tahun sebelumnya. Tahun 2019 terakhir udah mulai 4 tahap, walaupun tersebutnya masih 3 tahap. Jadi walaupun kemarin udah 4 tahap, tapi tetap aja disebut di Menpan tahap 3. Sebenarnya kita akan bikin menjadi lebih benar 4 tahap. Tahap pertama adalah pengisian unit. Cek sini dulu, pengisian unit. Tahap pertama, kita sebut sebagai tahap pertama. Setiap unit kerja dalam di kementerian dan lembaga ada eselon 1-nya, di pemerintah daerah ada OPD-nya mengisi PMPRB. Masalah password, masalah username segala macam nanti Pak Candi akan menjelaskan. Setiap unit akan mengisi PMPRB dan itu adalah tahap pertama. Tahap kedua, tahap di level instansi pemerintah. Disitulah tim penilai internal mulai turun. Tim penilai internal bisa dibentuk di banyak instansi pemerintah mengandalkan sektorat. Tapi untuk yang sekarang menurut kami tahap 2, ketika kita masuk tahap 2, kita sedang membuat atas nama Kementerian Lembaga dan Pemda. Dengan demikian, kalau memang dulu ada Pokja yang atas nama kementerian, bergabung aja di situ dengan tim penilai internal. Inspektorat dilengkapi dengan Pokja. Silakan berdebat di situ untuk mengakses atas nama kementerian dan lembaganya.
Di tahap 2 ini, inspektorat akan melakukan kalibrasi, melakukan review atas jawaban-jawaban dari unit. Unit mungkin akan agak cemong-cemong tuh, yang satu begini bilang bagus, yang satu dalam keadaan yang sama bilang sedang, yang satu lagi akan bilang jelek. Nah, inspektorat atau tim penilai, saya sebutnya tim penilai internal, akan mengkalibrasi itu, akan menyamakan menyetarakan jawaban-jawaban itu. Sehingga atas nama instansi pemerintah, itu jawabannya jadi agak lebih bersih, agak lebih setara. Itu dilakukan di tahap 2. Jadi tahap 2 isinya adalah mereview jawaban-jawaban dari setiap unit dan menjawab jawaban-jawaban untuk level instansi. Disitulah kita, istilah saya kalau mau bilang berantemlah di situ. Kalau mau berdebatlah di situ. Di tahap 2, tahap yang akan berargumentasi antara jawaban oleh unit, kemudian ada assessment dari pihak yang agak lebih independen, inspektorat atau tim penilai yang lain, pokja-pokja terhadap jawaban di setiap unit tadi, dan memberikan jawaban di setiap atas nama instansinya. Silakan berdebat, silakan berargumentasi, siapkan evidence segala macam, siapkan pembenarannya, sehingga jawabannya terakhir menjadi seperti ini di tahap 2. Tahap 2 seperti itu. Tahap 3, walaupun disebut tahap 3 dikasih kepada sekretariat, saya bacanya sekretariat ini bukan setda atau setjen, bukan organisasi setda atau setjen, tapi Pak Sekda Bu Sekdanya atau Pak Sekjen Bu Sekjennya sebagai ketua RBI. Kita nyebutnya sebagai ketua RBI, bukan organisasinya. Sehingga di level tahap 3 ini itu udah kayak paraf koordinasi. Paraf yang terakhir dibaca lagi, diteliti lagi, ada yang kurang atau enggak. Jangan dibuat seolah-olah nanti yang di tahap 2 oleh inspektorat, nanti di tahap 3 oleh pokja-pokja berantem lagi, bolak-balik dari awal lagi. Tahap 3 usahakan benar-benar udah tinggal, kalau ada yang kelupaan ya silakan balikin lagi. Ini ada yang kurang nih, silakan perbaiki lagi. Jangan dimentahkan lagi semuanya. Kalau mau mentah atau nggak mentah, lakukan itu di tahap 2. Tahap 3 tinggal tahap terakhir sebelum benar-benar di tahap 4 kan Kementan. Jadi fungsi di tahap 3 adalah fungsi terakhir, fungsi keputusan untuk mengiyakan dan mengirim Kementan, atau jangan dulu, perbaiki dulu. Bukan untuk dibongkar dari satu demi satu lagi. Kira-kira screening aja, kemudian kalau ada yang kurang, ada masih ketinggalan, balikin ke tahap 2. Jangan dibuat tahap 3 menjadi seperti tandingannya tahap 2. Kira-kira kayak begitu yang harus diperhatikan ketika kita dengan waktu yang nggak dewasa ini melakukan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Karena ini bisa agak panjang ceritanya. Terakhir mungkin sebelum nanti masuk ke Pak Canggih, kita bicara tentang deadline. Kita udah bikin surat edaran tanggal tadi, tanggal 4 April. Nah, tanggal 4 April bahwa PMPRB itu disubmit terakhir di tahap 4 menjadi tahap 4 pada tanggal 31 Mei. Waktu kita buat surat edaran itu, kita masih punya asumsi bahwa pandemi ini nggak kayak begini. Mudah-mudahan sekitar awal Mei udah mulai bisa kerja normal lagi. Nah, keadaan kelihatannya agak sedikit berubah. Jadi kami sedang mempertimbangkan. Ini belum keputusan. Jadi mungkin rekan-rekan IFOM, teman-teman di instansi pemerintah, saya nggak tahu kita sedang mengusulkan ini, tapi nanti mudah-mudahan bisa cepat. Saya nggak tahu bisa nggak setelah kita diskusi ini langsung ada keputusan. Tapi kita sedang mempertimbangkan mungkin ada kabar baik mungkin jadi mundur, atau kabar yang tidak buruk tetap di 31 Mei. Saya nganggap itu bukan kabar buruk. Kalau misalnya kemarin surat edarannya 31 Mei terus nggak jadi mundur, itu bukan kabar buruk. Kabar buruk itu kalau dimajuin dari 31 Mei kita bilang 20 Mei misalnya.
Itu kabar buruk buat teman-teman di Samsung dan saya jamin rekan-rekan reform tidak akan terima kabar buruk. Mudah-mudahan kabar baik, tapi seapes-apesnya, sejelek-jeleknya kita akan bertahan di 31 Mei. Ketika memang harus di 31 Mei, first thing first-nya adalah rekan-rekan reform konsentrasi ke yang 20% tadi. 20% tadi. 20% harus selesai. Defaultnya seperti itu. 20% harus selesai. Jangan sampai 20% ini belum selesai, tapi rekan-rekan malah asik mengerjakan yang 30 sama 10. Pastikan 20 selesai dulu, baru coret-coret yang lain. Karena dalam waktu yang tersedia, 20% selesai pun belum tentu selancar itu. Intinya adalah first thing first di 20%. Kalau masih nggak dapat juga, terpaksa kita negosiasi antara kualitas sama waktu. Saran saya jangan lewati 31 Mei demi kualitas. Toh kita masih akan bisa ketemu lagi. Ketika evaluasi, rekan-rekan instansi pemerintah bisa kasih lihat lagi ada perubahan baru. Yang ketika instansi pemerintah mensubmit itu belum selesai pada waktu itu. Tapi subsequent event-nya terjadi perubahan. Pada saat evaluasi oleh kami dari pihak eksternal, evaluasi eksternal dari Mentan, rekan-rekan inform bisa memperlihatkan mutasinya bahwa apa yang pernah disubmit sebelumnya sudah berkembang menjadi sebuah kondisi yang lebih baik lagi. Pada saat evaluasi, keluarkan cerita itu. Tapi kalau bisa per 31 Mei, sekarang nih, before sekarang, 31 Mei, kalau bisa, jangan telat. Kecuali kalau nanti ada kabar baik, cerita baik bahwa diundur tidak ada di 31 Mei lagi. Tapi saran saya jangan sempurna dulu, jangan prioritaskan kesempurnaan dan mengorbankan waktu. Kita akan tutup per 31 Mei dan akan tersebut jadi lewat waktu atau nggak lewat waktu. Kira-kira itu ya. Nanti Pak Candi akan menjelaskan tentang bagaimana passwordnya, bagaimana menambah unit-unitnya, bagaimana mengisinya, mungkin satu persatu pertanyaan di unit dan di level kementerian dan lembaganya, level pemdanya. Saya pikir sementara mungkin itu dulu, nanti Pak Candi akan menyampaikan yang berikutnya. Pak Candi silakan. Iya. Siap. Oke, selamat pagi sobat reform semua. Jadi sengaja ini, jadi kan kita lagi pandemi ya, jadi harus menutup semuanya. Jadi melanjutkan yang disampaikan Pak Noni, mungkin perkenalan dulu, nama saya Andi Angga Wicaksono, akan memaparkan tentang KMPMB mungkin lebih teknis tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Nah di ini tadi kita sampai di pembagian bobot berikutnya. Sobat reform semua bisa melihat, mungkin saya agak mengulang sedikit ada perbedaan di sini, perbedaan dari penilaian mandiri RB tahun lalu dengan tahun 2020. Jadi di 2020 ini kalau teman-teman lihat ada perubahan khususnya di apa namanya pengungkit ya. Jadi pengungkit sekarang kita bagi menjadi 3 karena kita ingin melihat khususnya di reform. Kalau dulu kita hanya melihat di mandatori saja, kalau dulu hanya di mandatori ini. Nah yang dulunya 60% total pemenuhan ini pernyataan-pernyataannya kita pindah semuanya, indikatornya kita pindah ke sini yang 20%. Nah, jadi kita munculkan baru hasil antara dan kemudian kita lihat hasil dari
perubahan yang sudah dilakukan oleh sobat reform semua di kementerian lembaga maupun Pemda terkait dengan pelaksanaan mandatori. Nah ini yang baru tadi disampaikan oleh Pak Ronald. Kemudian saya akan jelaskan lebih rinci tentang aplikasi kita. Jadi sobat reform semua sekarang bisa mengakses aplikasi kita yang baru di pnprb.menpan.go.id. Nah di PNPRB yang baru ini nanti sobat reform semua akan diminta untuk mengakses untuk melakukan registrasi ulang. Iya, sudah bermotif saya. Nah, ini tadi perbedaan sudah disampaikan. Jadi kalau dulu tahapannya hanya ada 3. Jadi tahapan dari PNPRB, kami menyediakan aplikasinya, kami menyediakan langsung user dan passwordnya. Kemudian kami sampaikan melalui surat kepada seluruh kementerian lembaga, kemudian meminta masing-masing tadi untuk melakukan input datanya ya, input data terus melakukan penilaian. Nah di tahun lalu, ini tahun sebelumnya lagi, jadi tahun lalu sudah mulai sampai juga ke unit, kemudian ke TPI, dari TPI nanti disampaikan ke sesmen atau sekjen atau sekretaris utama atau sekda ya. Kenapa harus melalui sekda, melalui sekretariat dulu? Karena tadi disampaikan bahwa yang menjadi ketua atau pimpinan birokrasi tertinggi di daerah maupun di instansi pemerintah kita adalah di sekretariat yang mengelola birokrasi di kementerian lembaga maupun Pemda, sehingga ketua tim RB-nya adalah beliau. Nah di sini kami mengharapkan adanya komitmen dari pimpinan tertinggi tersebut untuk bisa mengajak seluruh jajaran membangun reformasi birokrasi yang baik. Nah, ini yang lama. Jadi yang lama kita tahapannya masih dari TPI ke sesmen, ke sekretariat, kemudian dikirimkan ke Menpan. Di tahun 2019 kami tambahkan unit sehingga muncul satu bagian di atas. Cuma memang alurnya masih melalui TPI, hanya saja penginputannya dimasukkan ke diinputkan juga ke unit. Nah yang baru tadi seperti disampaikan oleh Pak Ronald, yang baru kita sekarang ada 4 tahapan. Kemudian ada tambahan baru yaitu ini juga masukan dari teman-teman semua, dari sobat reform semua di implementasi sebelumnya. Registrasi kita sering mengalami kesulitan. Itu biasanya teman-teman sobat reform ini banyak kehilangan password atau lupa akunnya, sehingga kalau mau minta user baru atau password baru itu sulit, harus ke kantor dulu, harus ke kantor Menpan dulu, atau harus menyurat dulu dan ditanggapinya lama, sehingga kami membuat aplikasi yang baru ini terupdate dengan register mandiri. Nah dengan register mandiri ini nanti sobat reform akan bisa langsung register dari awal, dan kalau lupa password pun nanti akan langsung bisa mengajukan lupa password melalui aplikasi, sehingga tidak perlu lagi menyurat. Hanya saja memang nanti beberapa data perlu kami fixkan, sehingga kami pun juga harus menjaga keamanan terhadap data tersebut. Nah, yang pertama saat teman-teman masuk ke web Menpan www.prb.menpan.go.id ini, nanti sobat reform semua akan menjumpai pemberitahuan awal. Nah, pemberitahuan ini memang diinformasikan bahwa ini adalah aplikasi baru, sehingga data yang lama, user akun yang lama, kata sandi yang lama sudah tidak bisa digunakan di aplikasi yang baru ini. Nah, ada beberapa hal yang dalam registrasi akun ini diperlukan. Yang pertama adalah nanti sobat reform akan diminta untuk mengisi data diri. Yang kedua, agar disiapkan surat tugas. Nah, surat tugas ini yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan adalah tadi kalau berdasarkan Menpan 26 tahun 2020, yang tanda tangannya adalah koordinator tim penilai internal. Artinya bisa jadi ini dari
pimpinan APIP, ya, bisa jadi juga dari kesekretariatan. Nah, tergantung di organisasi RB di tempat teman-teman, di tempat sobat reform semua seperti apa. Jadi kalau yang menandatangani itu bisa apa namanya inspektur, silakan inspektur. Tapi kalau lebih mudah di sekretariat, artinya gini, di dalam kementerian lembaga pemerintahan daerah nanti yang menjadi admin itu hanya satu. Jadi admin tidak bisa banyak, mohon maaf. Jadi kalau adminnya banyak nanti bingung kita siapa yang bertanggung jawab atas data yang ada di sini. Sehingga teman-teman ini yang akan nanti menjadi admin, saya sarankan itu yang memahami betul atau yang terbiasa dengan aplikasi atau pengelolaan komputer. Jadi kalau teman-teman yang agak gaptek, saya mohon maaf, tolong jangan dijadikan administrator. Karena administrator itu fungsinya dia nanti adalah mengelola, menjadi pengelola akun. Nah, akun itu nanti akan digunakan oleh seluruh penanggung jawab yang ada. Nah, yang kedua tadi yang ketiga setelah surat tugas, jadi surat tugasnya wajib ada sesuai dengan nama, penunjukan berdasarkan person. Kemudian yang ketiga nanti harus upload foto name tag. Jadi upload foto name tag di sini, upload foto name tag ini nanti akan memperlihatkan bahwa berdasarkan surat tugas yang ada, kemudian si yang bersangkutan itu benar nggak bahwa dia adalah pegawai di KLP Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ternyata beda, ini kami akan masalah. Kemudian ada pertanyaan juga, kalau misalnya nanti orangnya ganti, Pak, orangnya ganti gimana nih? Gimana nih, gitu kan? Nah, kalau misalkan orangnya ganti, nanti akan ada registrasi ulang. Jadi registrasi ulang ini nanti dia harus sama membuat surat tugas baru, kemudian foto name tag yang baru. Dan kami baru bisa memverifikasi kalau nama dan instansinya itu sudah betul-betul dapat diyakini. Nah, nanti tahapan di dalam registrasi ini, walaupun nanti saya akan jelaskan juga lebih rinci, cuma gambarnya seperti ini. Slide ini nanti akan kami sampaikan di akhir acara di link yang sudah kami buat, nanti sobat reform semua bisa mengaksesnya ya. Dari formulir yang sudah ada, kemudian nanti dikonfirmasi secara mandiri melalui email. Jadi pastikan email yang sobat reform masukkan itu masih aktif. Jadi kalau udah jarang dipakai, nah tolong dicek lagi masih aktif atau enggak. Karena nanti semua pemberitahuan akan disampaikan lewat email. Kemudian verifikasi user oleh tim kami, tim administrator Kemenpan. Terus nanti akan ada konfirmasi persetujuan. Terus selanjutnya setelah disetujui nanti akan login menggunakan user yang sudah diverifikasi tadi. Kemudian nanti akan setiap sobat reform masuk login itu nanti akan diminta token. Nah, sehingga token itu nanti akan dikirim melalui email yang bersangkutan juga. Jadi data ini harus betul-betul clear. Nah, terus ada pertanyaan juga terkait tadi surat tugas. Mas, surat tugasnya bentuknya kayak apa? Sebenarnya kita tidak memformatkan secara bagus surat tugasnya harus seperti apa. Sehingga sobat reform semua bisa membuat sesuai dengan format yang berlaku di KLP masing-masing. Nah, cuma kalau masih tetap bingung juga, kita menyediakan nanti format format contoh saja tidak bagus. Terus kalau kita login, kalau kita registrasi tadi, nanti kita akan masuk ke sobat reform semua ingin melakukan registrasi, silahkan klik di sini. Jadi, nah di sini di registrasi akun, ya. Jadi setelah tadi masuk ke pnprb.menpan.go.id, nanti akan ada pemberitahuan, silahkan ditutup pemberitahuannya, ketik hilang, kemudian langsung ke registrasi akun. Karena akun yang lama udah nggak bisa digunakan, jadi kita gunakan akun yang baru nanti dengan registrasi akun. Kemudian setelah kita masuk nanti inilah ya kira-kira form registrasinya. Sobat reform di sini akan diminta untuk mengisi identitas ya, tadi nama, emailnya dipastikan. Jadi emailnya dipastikan lagi bahwa ini masih aktif dan benar tulisannya.
karena nanti verifikasi akan selalu lewat sini. Terus nomor handphone atau kalau ada nomor WhatsApp, nanti kita bisa komunikasi kalau ada percepatan biasanya ya. Jadi kalau kita ada masalah teknis, kita akan diberitahukan juga lewat WhatsApp. Kalau kan harusnya biasanya sih target kita satu kali 24 jam di hari kerja. Juga untuk verifikasi teman-teman harus lihat tadi kan suratnya, dilihat dulu juga namanya, fotonya, tidak banget fotonya gitu kan, mungkin foto zaman dulu gitu kan, juga harus verifikasi dan kemungkinan nomor ini nanti juga bisa digunakan untuk mencocokkan tadi. Terus foto profil tolong sebenarnya bebas sih teman-teman mau ngasihkan foto profil yang seperti apa, karena ini nanti akan nampak di akun Sobat Rekom semua waktu login. Kemudian yang terpenting juga untuk akses ini silakan isi nama akunnya. Saat ini kami tidak batasi jumlah bentuk karakternya, hanya jumlahnya saja 8 karakter, tapi mau dibikin seperti apa belum kami batasi. Kan biasanya bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan spasi, tapi ini masih oke, kita masih buka untuk saat ini karena baru tadi, jadi belum banyak juga penggunanya. Yang kedua, konfirmasi kata sandinya. Nah, kata sandi ini juga nanti yang 8 karakter minimal, nanti mohon diingat-ingat ya, dan nanti dari kata sandi ini setelah diverifikasi oleh aplikasi nanti akan dikirim ke email Sobat Rekom semua. Nah, grup akses di sini untuk registrasi ini kita berikan satu, yaitu Assessor PPI, sehingga pilihannya hanya satu. Teman-teman Sobat Rekom harus pilih Assessor PPI karena nanti perannya adalah sebagai PPI tadi, sebagai admin, sebagai administrator utama. Nah, yang selanjutnya mengisi instansi kepegawaian dari kementerian, lembaga mana, NIP-nya berapa, jabatan, ini nanti akan kami cocokkan sama di surat tugasnya. Nah, nanti surat tugas akan diupload di sini. Jadi surat tugasnya nanti silahkan nih kalau ada yang bingung, kemarin banyak pertanyaan juga surat tugasnya kayak apa. Kita udah ngomong nggak ada cara baru Pak, gunakan yang biasa digunakan di instansi Bapak Ibu. Nah, cuma masih bingung juga, silakan ini kami siapkan. Jadi ini bisa di-download. Ini kalau diklik nanti akan keluar menu download, bentuknya Word, sehingga Sobat Rekom semua bisa membuat ya. Oke. Terus yang kedua tadi ada name tag, foto name tag. Jadi foto name tag ini kami perlukan untuk memastikan bahwa Sobat Rekom betul-betul di instansi, di kementerian, lembaga pemerintahan bersangkutan. Dan yang terakhir nanti ada captcha ya. Ada captcha ini harus diisi baru Sobat Rekom semua bisa daftar. Nah, jadi waktu kita untuk sesi pertama ini sudah selesai. Nanti kita akan jeda sebentar, mungkin nggak sampai 5 menit, terus kita lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua setelah registrasi. Oke, terima kasih.